Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program podcast Antara Close Up. Nah, kali ini di studio kita sudah kedatangan tamu yang pinter-pinter sekali nih masalah kebijakan sosial nih yang cukup kebijakan publik saat ini menjadi perhatian, salah satunya mengenai ya nanti kebijakan ekonomi atau yang berdampak langsung kepada masyarakat yang akan kita rasakan langsung, tapi kita akan ngobrol di sini mengenai hal-hal itu. Sudah ada di studio kita yaitu Pak Ahmad Tusan, yaitu dari Direktur Eksekutif The Prakarsa. Siang Pak. Selamat siang Mas Afo. Dan juga ada ini dokter nih dari Universitas Trisakti, Pak Trubus. Ya. Gimana kabarnya Pak? Ya, sehat selalu, mantul pokoknya. Nah, kita mau ngobrol nih Pak, Ya. Pak Mahtucan dan juga Dr. Trubus nih mengenai bagaimana sih salah satu hal isu yang akan kita angkat ini bahwa tahun 2045 nanti kan salah satu menjadi bonus demografi seharusnya. Ya. Tapi ternyata ada informasi bahwa strata masyarakat kita tuh ada yang menurun nih. Bahkan terancam turun kelas. Nah, ini sejak 2019 ini terjadi terus. Kira-kira seperti apa nih Pak? Maksudnya boleh ditanggapi mulai dari Pak Mahtucan dulu. Baik, terima kasih Pak Afud dan Pak Trubus. Pertama memang kita diberkati gitu ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan mengalami bonus demografi di mana kondisi penduduk produktif akan dominan di dalam struktur demografi Indonesia. Idealnya bonus demografi itu akan mendorong produktivitas nasional dan tentu saja akan menaikkan PDB kita menjadi lebih besar. Tetapi bonus demografi itu tidak taken for granted. Ya, artinya kalau tidak kita optimalkan, ya justru akan menjadi disaster. Dua mata pisau berarti ya Pak? Disaster demografi. Bahkan Disaster demografi. Karena apa? Kalau kondisi penduduk produktif yang jumlahnya dominan ini tidak produktif, ya akan menjadi beban negara. Akan menjadi beban perekonomian kita. Artinya akan banyak pengangguran, lalu bisa jadi kualitas kesehatannya akan buruk, dan ini akan menyerap belanja kesehatan yang lebih besar. Oke. Ya, artinya bonus demografi ini harus benar-benar diantisipasi agar mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, sehingga benar-benar berkontribusi langsung bagi cita-cita Indonesia Emas 2045. Oke. Nah, kalau saya lihat roadmap lah ya, atau peta jalan kita menuju Indonesia Emas ini, memang sudah mendingan lah kira-kira gitu dari sisi policy-nya. Jadi berarti kesimpulan dari Pak Mahtucan, disaster demografi itu salah satu keyword yang kita tangkap. Apakah Dr. Trubus setuju dengan pendapat Pak Mahtucan tadi bahwa ini bisa menjadi disaster demografi nih kalau nggak dikawal gitu? Iya, saya rasa apa yang disampaikan Pak Mahtucan adalah satu warning ya kepada pemerintah, dalam hal ini pengambil kebijakan, untuk melihat bahwa ketika bonus demografi ini tidak dikelola secara baik, maka yang terjadi adalah menjadi penyakit menular yang akan menghinggapi berbagai aspek di dalam konteks ya konteksnya konteks berbangsa dan bernegara jadinya gitu, karena ini nasional. Nah, jadi dalam hal ini apa yang saya maksud, pemahaman disaster ini memang satu pemikiran yang harusnya ya menjadi ya pemerintah itu menjadi pemikiran yang sangat
sangat prioritas dalam hal kebijakan-kebijakannya gitu loh Mas. Karena apa? Karena kemudian kalau wabah atau bencana ini dianggap sebagai sesuatu yang dikesampingkan, karena ada budaya di kita para elit itu pengambil kebijakan kan seringkali karena pandangannya elitis, kemudian sektoral ya, kemudian juga apa namanya cenderung dipaksakan koersif itu, maka memang disaster ini menjadi sangat potensial gitu loh Mas. Itu yang paling di situ. Nah, yang kedua saya melihat bahwa persoalan bonus demografi itu tidak akan selesai manakala tidak disertai political will yang kuat dari pemimpin ke pemimpin berikutnya. Sampai 2045 itu kan kita paling tidak berganti presiden ya mungkin lebih dari 4 kali, Pak. 4 kali. Nah, ini kalau tidak ada kesinambungan. Nah, penyakit di kita itu adalah penyakit politiknya adalah selalu dalam konteks ini adalah persaingan tidak sehat antar parpol gitu kan. Nah, karena apa? Ketentuan seorang pemimpin di Indonesia adalah produksi dari parpol kan gitu sesuai Undang-Undang Dasar 45 kan, entah itu parpol bersifat pemenang atau gabungan dari pemenang pemilu apapun namanya istilahnya parpol. Nah, karena bahannya parpol, kepemimpinan nasional itu hanya mendasarkan pada kepentingan parpol itu. Nah, ini yang kemudian ketika parpolnya dibuat semacam koalisi, kompak begitu, maka kebijakannya jadi tunggal semua. Jadi bolak-balik itu saja, artinya itu saja ya warnanya lebih kepada bahwa publik itu hanya sebagai korban gitu. Nah, kaitannya dengan bonus demografi, kalau bonus demografi itu hanya dipandang sebagai, menurut saya hanya sebagai tujuan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan, ekonomi, kemudian sosial, budaya semata itu, maka yang terjadi semua kebijakannya mengarah kepada kebijakan sifatnya ini ya sektoral saja Mas jadinya gitu. Padahal harusnya ini dimaknai sebagai suatu sifatnya komprehensif, holistik gitu. Jadi suatu keseluruhan bersama. Sehingga ketika kebijakan 2045 itu bonus demografi ini menjadi sesuatu yang plus. Apa yang dikatakan Pak Fuftah tadi kan sebenarnya arahnya harusnya plus gitu ya. Tapi ini potensi menjadi disaster itu tinggi. Nah, itu yang menurut saya jadi kemudian ada sisi bagaimana para pengambil kebijakan itu harusnya sudah mempersiapkan sejak sekarang. Tapi yang kita lihat meskipun roadmap-nya sudah ada sampai sana, tapi dia hanya pada tataran ini aja Mas. Tatarannya itu menempatkan sektor-sektor yang prioritas saja sesuai dengan kepentingan politik itu gitu loh Mas. Kita melihat bahwa berarti ada salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu sustainability ya. Polisinya harus stabil gitu. Nah, yang jadi masalah ketika apakah ini terdelivery dengan baik kebijakan ini sampai ke masyarakat, khususnya ke yang jadi isu kan masyarakat menengah ini yang dikhawatirkan turun. Karena kan kalau yang di bawah dapat bantuan, yang di atas dapat tax holiday. Nah, yang di tengah dapat apa nih? Akhirnya kan turun. Ini menarik ini. Ya kan? Nah, seperti ini apa pendapatnya Pak? Apakah memang ini sangat terancam sekali ini? Silakan ditanggapi. Pertama memang kita 10 tahun terakhir ini menghadapi satu kondisi di mana kelas menengah kita mengalami proses penurunan ya dari sisi income. Kita melihat bahwa pemerintah sudah berpihak kepada mereka yang berada di 40% terbawah dan sudah memihak kepada 20% teratas. Tapi di 40% di tengah ini pemerintah masih kurang memberikan pemihakan. Nah, kelompok menengah ini siapa sih? Kelompok menengah ini kira-kira mereka yang punya pendapatan per kapita per bulannya antara 2 juta sampai 10 juta lah. Ya, di atas garis kemiskinan, tapi di bawah 10 juta. Nah, kita mengalami penurunan di situ. Apa dampaknya? Dampaknya adalah produktivitas nasional bisa turun. Kita ini di ASEAN, produktivitas tenaga kerja kita itu
nomor 5. Nomor 5 ya. Itu tuh. Ya. 1 jam tenaga kerja kita itu hanya menghasilkan 12,6 US dollar. US dollar. Per jamnya. Iya, per jamnya. Ya. Iya. Sementara di Singapura yang tertinggi itu bisa 60 US dollar per jam. Nah, produktivitas ini selain akan mempengaruhi PDB secara nasional, juga akan mempengaruhi kualitas kesejahteraan masyarakat. Nah, apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama kenapa kelas menengah kita turun? Saya melihat faktor deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia. Nah, industri mengalami proses stagnasi, bahkan kemunduran di beberapa sektor. Guncangan. Lalu kemudian upaya untuk mendorong industrialisasi juga tidak masif. Ya, sehingga penyerapan tenaga kerja mengalami pelambatan yang signifikan. Nah, di sisi yang lain penyebabnya adalah sistem ketenaga kerjaan dan pengupahan di kita. Pengupahannya. Ya. Nah, pengupahan di kita masih menurut saya konservatif, tidak memberikan ruang yang cukup partisipatif bagi pekerja untuk menyampaikan kebutuhannya kepada pemerintah dan pemberi kerja. Nah, selalu formula yang diberikan oleh pemerintah itu kan formula minimum. Dan formula minimum itu pun tidak dapat dipenuhi secara baik oleh pemberi kerja. Ya. Alasannya kemudian untuk menjaga investasi itu stay di Indonesia. Iya. Artinya apa? Pemerintah masih menggunakan insentif upah murah sebagai salah satu daya tarik datangnya investasi ke Indonesia. Padahal sebenarnya itu sudah kurang relevan. Karena apa? Di negara-negara lain juga melakukan perubahan sistem pengupahannya, kan itu loh. Justru yang paling menarik investor datang itu adalah kepastian hukum, ya. Lalu kemudian efektivitas birokrasi, lalu kemudian stabilitas politik. Nah, untuk yang lain, pengupahan, insentif pajak itu menduduki urutan kesekian. Artinya apa? Perlu ada perubahan strategi untuk menarik investasi ke Indonesia. Nah, masalah yang lain selain tadi deindustrialisasi dan sistem pengupahan, yang juga tidak kalah penting menjadi pendorong turunnya kelas menengah ke kelas yang hampir miskin ini, ya kan? Hampir miskin ini. Nyaris miskin. Ini adalah belanja kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Memang pendidikan sudah ditanggung pemerintah. Tapi aspek-aspek ya yang menunjang kegiatan pendidikan itu masih tinggi gitu loh. Misalnya kalau di tingkat mahasiswa kos-kosan tinggi ya, memang biaya hidup tinggi. Ya, kemudian buku-buku mahal, mahal dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan kelas menengah itu harus mengeluarkan dana lebih. Kesehatan juga demikian. Kesehatan udah ada BPJS Kesehatan, semua bisa mengakses layanan kesehatan. Tetapi aspek-aspek lain itu belum mendapat dukungan. Sehingga out of pocket istilahnya, seseorang harus mengeluarkan duit dari kantongnya sendiri itu tetap tinggi. Ya, misalnya transportasi dari rumah ke pusat layanan kesehatan. Apalagi ini yang teman-teman di daerah. Pusat layanan kesehatan biasanya ada di kecamatan atau di kabupaten. Nah, ini kan juga biaya. Berarti artinya gini, Pak. Apakah benar kebijakan kita ini kalau dilihat tadi kan untuk menarik investor asing ya, atau berarti apakah kebijakannya ini memang lebih pro kepada investor asing yang memiliki modal besar nih? Saya pengen dengar dari Dr. Turbus nih secara akademisi, yang sehingga dengan adanya kebijakan yang lebih pro kepada
pemodal asing yang lebih besar dengan harapan menyerap tenaga kerja yang ternyata banyak nih, harapannya kan gitu. Tapi ternyata itu tadi faktor yang lain nih kurang kita anggapi. Akhirnya daya beli nih yang kena nih, daya beli masyarakat yang menengah ini turun nih, yang akhirnya harapannya mengangkat masyarakat dari bawah garis kemiskinan menjadi pas di garisnya nih. Masih di garis kemiskinan aja nih, belum lewat tuh. Iya. Tapi memang angkat. Apakah seperti itu? Iya, memang dua istilah ya sekarang ini yang disebut MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, dan yang kedua masyarakat MBT, masyarakat berpenghasilan tanggung. Tanggung Itu istilah. dua hal yang sekarang ini banyak kita diskusikan lah. Artinya kelas menengah ini memang turun. Cuman dua hal yang harus dilihat, Mas, selain masalah investasi tadi kita sebut. Pertama, bahwa ada unsur kesengajaan, itu political will. Political will karena untuk menciptakan situasi politik kepatuhan. Kesengajaan dalam arti dari pemerintah ya? Iya, dari pemerintah, dari rezim itu. Rezim. Makin banyak orang sisinya menengah kuat, ini kekhawatiran akan melawan kepada rezim yang berkuasa. Itu yang dikhawatirkan. Karena ada dalam teorinya Marxisme itu, bahwa Karl Marx itu melihat ketika borju sama proletarnya itu kuat, ngelawan sama borjunya. Ini sama, akan ngelawan kepada majikannya dalam pemerintah. Nah, kekhawatiran kan sudah ada di berbagai negara, seperti di Venezuela pernah terjadi seperti itu ya, kondisi penguatan seperti itu. Nah, ini kemudian pemerintah seolah-olah ya sudah kita lakukan semacam dorongan-dorongan untuk mempersulit mereka, dalam arti kenyamanan mereka itu diganggu gitu loh, Mas. Nah, sehingga dengan cara itu adalah entah melalui teks, entah melalui retribusi, entah berbagai kebijakan apapun yang ujung-ujungnya membawa mereka melarat gitu kan. Ini kan ke sana. Itu loh, Mas. Itu yang utama. Yang kedua, bahwa investasi yang diharapkan tadi dijelaskan sama Pak Mahfud ini memang itu investasi yang sifatnya manufaktur. Nah, sementara yang ada di kita ini kan kebanyakan yang non manufaktur kan, yang karena asumsinya logika kebijakannya kan kalau manufaktur kan menyerap tenaga kerja banyak. Contoh misalnya kemudian rame-rame kenapa kita ngerayu yang namanya Elon Musk itu sampai sedemikian ininya gitu, bahkan ditemuin pakai seorang presiden harus menemui yang bersangkutan pakai kaos gitu kan. Dalam arti kan sesuatu yang memang ini kan ingat Michael Mandesu pada Pak Harto dulu pada saat tanda tangan dulu pinjaman uang dari IMF dulu ya waktu. Nah, ini kan suatu hal yang memang harus kita lihat betapa Indonesia ini negara yang sebenarnya posisinya sangat lemah dalam hal soal konteks ini. Karena apa? Karena Indonesia ini sebenarnya di tengah polarisasi dunia sendiri itu Mas tidak berpihak. Terus kita berharap-harap ada investasi. Sementara yang tiga tadi disebutkan pokoknya Pak Mahfud ini nggak diperbaiki, ya kan, mengenai efektivitas birokrasi, kemudian mengenai kondisi stabilitas politik, itu kan sesuatu yang ini ya. Nah, sebenarnya politik di Indonesia kan politik yang selalu diwarnai oleh kepentingan-kepentingan, baik didasarkan oleh kepentingan politik dalam hal ini partai politik yang bersaing, tetapi juga oleh kepentingan politik yang sifatnya kedaerahan, lokalitas kan itu, karena Bhinneka Tunggal Ika kita ini menjadi sifatnya modal sosial yang bagus, tapi juga kadang-kadang dia menjadi ancaman juga, Mas, menjadi disaster juga gitu loh, Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, artinya dalam konteks daerah ada daerah yang memang siap, Mas, siap dengan investasi seperti Batang. Itu kan investasi dari Tiongkok karena semua lahannya sudah disiapkan semua oleh Pemda. Jadi mereka masuk datang langsung diterima dengan baik dan segala sesuatunya dijamin. Yang penting masyarakat di sekitarnya adalah ikut bekerja di situ. Nah, ini kan artinya penciptaan lapangan pekerjaannya kan jadi bagus. Tetapi kan ada juga daerah yang mengatakan nggak mau. Saya ingin lihat dulu, nggak mau saya seperti kucing dalam karung. Investornya seperti apa? Itu kan dipastikan dulu. Nah, ada kepastian hukum kan tadi akhirnya yang harus disampaikan. Sementara investor ini kan dihadapkan oleh waktu, Mas. Ketika kita berinvestasi kan nggak mungkin dia istilahnya metiknya buahnya itu nanti setelah puluhan tahun yang akan datang. Revenue yang harus kan belum pasti lah. Ini kan sesuatu yang menurut saya dari kacamata kebijakan publik memang agak bau-bau error gitu ya. Jadi artinya memang kita nggak tough gitu ya, berani menghadapi satu situasi. Kalau memang pilihannya adalah
pilihan, kalau bahasa kerennya, kalau kita mau demokrasi ya demokrasi total sekalian gitu. Tapi kalau kita mau negara otoriter sekalian gitu loh. Jadi jangan ya otoriter setengah demokrasi jadi ujung-ujungnya semuanya hanya untuk diatur, bisa diatur. Nah, yang terjadi itu tadi begitu bansos digelontorkan, itu kan otomatis yang ada kepatuhan, Mas. Semakin orang dikasih bansos, semakin patuh di situ. Apalagi penggunaan bansosnya, pemerintah juga akan mengawasi apakah bansos itu digunakan untuk judol. Kan nggak bisa juga untuk mengintervensi itu. Perlu pemerintah hadir. Pemerintah hadir melalui apa? Pemberian bantuan iuran kepada kelompok PPI. pekerja informal agar bisa mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan.